Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan menampilkan sebuah video tentang pemberontakan APRA. Dengan saya, Sofia Rosalia Momonto, berperan sebagai Komisaris Tinggi Belanda dan Sultan Hamid II. Saya Aprila Aulia Alfatunisa sebagai Hisfert dan prajurit 3. Saya Reni Ariska sebagai prajurit TNI dan prajurit 1. Saya Kesyana Ramadhani sebagai komandan APRA. Saya Husnul Patoni sebagai Lembong dan prajurit Singapura. Saya Dinda Sipasiopia sebagai Pender Meula dan prajurit 2. Saya Rehan Surya berperan sebagai Muhammad Hatta. Saya Muhammad Faisal Ramadan berperan sebagai Westerling. Selamat menyaksikan. Di antara anggota pasukan KNIL, banyak yang tidak puas terhadap hasil keputusan konferensi meja bundar. Ringkasnya, mereka tidak suka dengan terbentuknya NKRI yang pada waktu itu bernama RIS. Apalagi KNIL harus bergabung ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat bersama dengan TNI. Bagi TNI sebagai pejuang kemerdekaan yang setia, tentu saja agak sulit menerima kehadiran KNIL. Begitu pula bagi KNIL sulit bergabung dengan TNI sebab mereka pernah berhadapan satu sama lain dalam pertempuran pada masa Perang Kemerdekaan. Westerling mengirimkan ultimatum tersebut. Saya tidak setuju dengan unitas ini. Kita harus mempertahankan negara bagian Pasundan dan mereka harus mengakui sebagai tentara bagian negara Pasundan. Cepat berikan ultimatum ini kepada komisaris. Jika dalam 7 hari tidak ada balasan, maka akan ada perang besar. Siap, Kapten. Saya akan memberikan ultimatum ini. Muhammad Hatta mengadakan pertemuan dengan Hirschfeld. Ultimatum macam apa ini? Ini sudah melanggar, Pak. Westerling harus segera ditangkap. Westerling bertemu Sultan Hamid II. Gini loh Mas, saya ingin mempertahankan negara bagian Pasundan. Saya ingin negara Pasundan mempunyai tentara sendiri agar tak terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Coba jelaskan maksud dan tujuan dari mendirikan pasukan ini. Jadi, saya ingin mempertahankan negara bagian Pasundan ini. APRA memulai latihan. Tenang, apa ini? Angkat! APRA merencanakan penyerangan terhadap markas divisi Siliwangi. Saya punya rencana. Kita bangun akses basis kekuatan bersenjata secara diam-diam. Karena hal itu akan dipakai untuk memukul Republik Indonesia. Bagaimana kita akan melakukannya? Sistem pemerintahan pusat, kita akan menculik dan membunuh semua Menteri Pertahanan. Kemudian TNI mengetahui rencana APRA. Mayor, APRA akan melakukan penyerangan ke markas ini. Apa itu benar? Benar, Mayor. Siapkan pasukan terbaik untuk ini. Siap. Rancangan penyerangan. Dengan semuanya. Siap dengan pasukan TNI yang kedua. Dan APRA akan menjaga Siliwangi wilayah utara, selatan, dan arah dan dua. Saat TNI bergerak, kita maju. Paham semuanya? Ya, paham. APRA menyerang markas divisi Siliwangi. Pada tanggal 23 Januari 1950, dalam usaha yang dikenal dengan Kudeta 23 Januari yang bersamaan dengan pemberontakan yang dilakukan oleh Raymond Westerling, dipimpin langsung oleh Van der Meula, dan terjadilah penyerangan. Itu dia target kita, Kapten. Kejar! Rombongan APRA berhasil menduduki markas staf divisi Siliwangi. Pertempuran tidak seimbang pun terjadi antara 150 orang APRA melawan 18 orang anggota TNI. Pertempuran itu menyebabkan 15 orang gugur, termasuk Letnan Kolonel Lembong gugur, sedangkan hanya 3 orang saja yang berhasil melarikan diri. Secara keseluruhan, gerakan APRA di Kota Bandung menyebabkan 79 anggota APRIS gugur dan juga banyak penduduk sipil menjadi korban pembantaian. Pengusiran APRA.
pemerintah RIS segera mengirimkan bala bantuan ke Bandung untuk menghentikan APRA. Di Jakarta juga segera diadakan perundingan antara Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri RIS dengan Komisaris Tinggi Belanda. Hasilnya, Mayor Jenderal Engels, Komisaris Tinggi Belanda, mendesak Westerling untuk pergi dari kota Bandung. Perilaku apa yang udah melampaui batas, kita harus melakukan sesuatu. Harus kita lakukan Ayo kita usir saja mereka dari sini. penangkapan Westerling. Westerling yang melihat potensi kegagalan rencananya memilih untuk melarikan diri dengan pesawat Catalina Angkatan Laut Belanda ke Singapura pada 22 Februari 1950. Di Singapura, Westerling justru ditahan polisi setempat dengan tuduhan telah memasuki wilayah itu tanpa izin. Westerling menjalani hukuman selama 1 bulan di Singapura. Jangan bergerak. Penangkapan Sultan Hamid II. Sultan Hamid II yang ikut serta dalam rencana pemberontakan tersebut baru ditangkap pada tanggal 5 April 1960. Presiden Soekarno di depan DPR RIS menyampaikan pidato yang menegaskan sikap pemerintah untuk mengakhiri pemberontakan Westerling. Selanjutnya, ia mengingatkan pula agar rakyat, khususnya umat Islam, tidak terpancing dan masuk gerakan pemberontak. Sekian penampilan dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi